Jangan sampai kita menganggap orang tua kita yang sudah tua renta adalah beban dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menganggap orang tua kita bagaikan rongsokan barang tidak berguna. Padahal orang tua kita itulah azimat yang menentukan kebahagiaan kita, azimat yang menentukan keselamatan kita di dunia maupun di akhirat. Berbaktilah kepada orang tua kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil muhaddisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Syaikhul Qadir Jilani syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan bi 'uyunihim waj'alna wajhahu fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali. Ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawal ya mubda'an bila mithal wa lakal hamdul minnatu wa sarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqni al-hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan fil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'u tanazzaha an qawli wa fi'liyati
bihi astaghfi min kulli da'i wa nuru dalilul liqalbi 'inda jahli fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa mughati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala nabiyir rahmanu yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi kiramin a'immati bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Mu'minun 101. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نفخ بالصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلفظ وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ربنا ولقد علينا كتوبنا وسكتوتنا وكنا قوما ضالين Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha ini sunni. Fa'idha nufi'u fis-sur, maka ketika ditiup oleh malaikat Israfil fisur ke dalam sangkakala, fala ansab, maka tidak ada lagi tali persaudaraan, tidak ada lagi tali kekeluargaan, terputus nasab bainahum, di antara mereka, yauma idzin, pada hari itu, yaitu hari kiamat. Wala yatasaalun, dan tidak ada tegur sapa
tanya menanya di antara mereka. Jadi setelah manusia itu berada di alam barzah, berada di alam kubur, di mana alam barzah ini adalah alam antara alam dunia dan alam akhirat. Bisa melihat ke dunia juga bisa melihat ke akhirat. Tatkala seseorang sudah berada di alam barzah, tinggal menunggu kedatangan hari kiamat. Menunggu itu hal yang membosankan. Makanya agar kita di alam barzah, alam penantian, tidak bosan, maka perbanyak amal-amal kebaikan. Karena besok tatkala kita meninggal dunia, yang menemani kita di alam barzah, yang menemani kita di alam kubur hanyalah amal-amal kita. Yang mengantar kita ke alam kubur, ke liang lahat, adalah keluarga kita, kerabat kita, bahkan harta yang kita miliki seperti mobil juga akan mengantarkan kita ke liang lahat, ke tempat peristirahatan kita yang terakhir di dunia, yaitu alam kubur, alam barzah. Dan juga yang ikut mengiringi kita adalah amal-amal kita. Jadi yang mengantar itu ada 3. Yang mengantar kita ke liang lahat, ke alam kubur itu ada 3. Yang pertama adalah keluarga kita. Yang kedua adalah harta benda kita. Dan yang ketiga amal-amal kita. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, ada 3. Farji usnani, namun yang 2 kembali. Wa yabqa wahidun, dan yang kekal abadi menemani kita hanya 1. Yang 2 kembali, keluarga kembali, tidak akan menemani kita di alam kubur. Harta, mobil, sepeda yang mengantarkan jenazah kita dibawa kembali. Yang kekal abadi di alam kubur menyertai kita, mengiringi kita sampai yaumil kiamah adalah amal-amal kita. Wa yabqa wahidun, yaitu amaluhu, amal-amalnya. Makanya perbanyak amal kebaikan, perbanyak amal kebajikan, karena amal-amal inilah yang akan menemani kita di alam barzah, di alam kubur, alam penantian, agar kita tidak bosan. Makanya tatkala di alam barzah bisa melihat ke dunia, melihat tingkah pola anak cucunya, melihat tingkah pola keluarga besarnya. Kalau keluarga besarnya, anak cucunya jauh dari Allah, menambah kesedihan di alam penantian. Tatkala melihat ke alam akhirat, kalau lebih banyak amal kebaikannya, maka dia berbahagia karena akan dibalas oleh Allah atas kebaikan-kebaikannya. Namun tatkala melihat ke akhirat, ditampakkan oleh Allah lebih banyak amal keburukannya,
tambah sedih dia di alam kuburnya. Di dunia melihat keluarga besarnya, anak cucunya tambah jauh dari Allah, tambah sedih dia. Di alam akhirat melihat balasannya atas amal-amal buruknya sewaktu hidup di dunia, tambah sedih dia. Masa penantian saja bagaikan neraka, alam barzah saja bagaikan neraka dalam penantiannya. Na'udzubillah. Makanya perbanyak amal kebaikannya, perbanyak ibadah ikhlasnya, berlomba-lomba dalam kebaikan penuh cinta, tebarkan kasih sayang terhadap sesama. Itu merupakan doa untuk diri kita dan juga keluarga besar kita. Kalau kita sudah membiasakan diri kita berbuat kebaikan dan kebaikan, berbuat sesuatu dengan ikhlas penuh kecintaan, itulah yang dapat membahagiakan kita dan juga melindungi kita, melindungi keluarga besar kita. Itulah pelajaran yang berharga untuk keluarga besar kita. Menjadi budaya surga kita kerjakan di dunia. Kita jadikan budaya surga budaya hidup kita di dalam keluarga besar kita. Itulah pembelajaran yang berharga untuk diri kita dan juga keluarga besar kita. Dibiasakan yang muda hormat kepada yang tua, dibiasakan yang tua sayang kepada yang muda. Indah hidup bagaikan di surga. Biasakan senyum manis. Indah hidup. Biasakan satu dengan yang lainnya menyapa dengan doa assalamualaikum. Indah hidup. Dibiasakan dalam budaya keluarga besarnya memberi satu dengan yang lainnya dengan cinta, membantu sesama. Indah hidup. Itulah budaya surga. Kita tidak perlu belajar budaya neraka. Budaya neraka itu sangat amat menyakitkan. Buang jauh-jauh, gak usah belajar. Pelajari budaya surga. Tebarkan kebaikan kepada sesama. Berikan senyum manisnya kepada saudaranya. Itulah sedekah. Indah hidup. Namun fa'idha nufiya fis-sur, maka ketika ditiup oleh malaikat Israfil fis-sur ke dalam sangkakala, fala ansab, maka terputus tali nasab, terputus tali persaudaraan, bainahum, di antara mereka, yauma idin, pada hari itu, yaitu hari kiamat. Wala yatasaalun, dan tidak ada lagi sapa menyapa, tanya bertanya, tidak ada lagi. Sibuk dengan urusannya. Surat Abasa 34. Akan terputus semua nasab. Dan tidak ada lagi sapa menyapa, tanya bertanya terhadap sesama, tidak ada lagi. Yauma yafirrul mar'u min ahihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Tidak ada lagi
Maka pada hari itu, hari kiamat, orang akan lari, akan menjauh dari saudaranya. Seorang anak akan lari jauh dari orang tuanya. Dari umminya dia menjauh, dari abahnya dia menjauh. Juga orang akan menjauh dari pasangannya, dari istrinya dia menjauh, dari anak-anaknya dia menjauh. Saking dia bingung ngurus dirinya sendiri, selamat tidaknya dirinya sendiri, tidak peduli terhadap saudaranya, tidak peduli terhadap umminya, tidak peduli terhadap abahnya, tidak peduli terhadap istrinya, tidak peduli terhadap anak-anaknya, tidak peduli. Saking bingungnya dia ngurus dirinya sendiri, selamat atau tidaknya dirinya sendiri. Itulah hari kiamat. Mumpung kita masih hidup di dunia, saudara satu dengan yang lainnya dipererat hubungannya. Tidak boleh putus tali silaturahmi, terutama dengan ibunya, dengan ayahnya. Tidak boleh jauh. Umminya, abahnya tambah tua tambah lemah. Sebagian dari anak cucunya menganggap orang tua yang sudah tua renta, ibunya yang sudah tua, ayahnya yang sudah tua, bagaikan seonggoh barang rongsokan. Ini menjadi beban dalam hidupnya. Tidak peduli terhadap umminya, terhadap abahnya, seolah-olah mereka barang yang tidak berguna, barang rongsokan. Hati-hati, jangan sampai di dalam jiwa kita menganggap beban adanya orang tua yang diberi umur yang barokah oleh Allah, umur yang panjang oleh Allah, sergap ibadahnya, sergap puasa sunnahnya, sergap sholat jemaahnya. Itu bukan barang rongsokan, namun itulah azimat yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan juga di akhirat. Itulah orang tua, ayah dan ibu kita merupakan azimat atas kesuksesan kita di dunia maupun di akhirat. Jangan sampai menganggap orang tua kita adalah barang rongsokan yang tidak berguna. Dipastikan anak yang durhaka kepada orang tuanya dijamin dia tidak akan masuk surga. Na'udzubillah. Makanya belajar yang betul-betul, ngaji yang betul-betul, agar tahu siapa diri kita. Karena nanti tak kala yaumil kiamah kita akan disibukkan oleh urusan kita sendiri. Selamat atau tidaknya diri kita sendiri. Saudara tidak tahu terhadap saudaranya, anak tidak tahu terhadap ibu dan bapaknya, ibu dan bapaknya tidak tahu terhadap anak-anaknya, suami tidak tahu kepada istrinya, suami tidak tahu, istri tidak tahu pada suaminya, tahu tidak mau tahu. Orang tua tidak tahu terhadap anaknya, anak tidak mau tahu terhadap orang tuanya. Saking bingungnya, selamat atau tidaknya dirinya sendiri. Makanya budaya surga kita amalkan dalam kehidupan kita. Satu dengan yang lainnya tegur sapa, ucapkan salam, telepon, nanyakan kabar,
tanyakan orang tuanya, ibunya sehat tidak, bapaknya sehat tidak, ada tidak yang mau dimakan oleh mereka. Tanyakan. Sudah jauh, tambah menjauh dari orang tuanya, kecelakaan yang besar tatkala ada anak yang berbuat demikian terhadap orang tuanya. Jangan sampai kita menganggap orang tua kita yang sudah tua renta adalah beban dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menganggap orang tua kita bagaikan rongsokan barang tidak berguna. Padahal orang tua kita itulah azimat yang menentukan kebahagiaan kita, azimat yang menentukan keselamatan kita di dunia maupun di akhirat. Berbaktilah kepada orang tua kita. Ibnul bar la yadkhulun nar. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya tidak akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah, walaupun anaknya itu nakal, walaupun anaknya itu penuh dengan kemaksiatan. Dicarikan jalan oleh Allah, ditemukan dengan guru-guru ruhaninya, dibimbing oleh guru-gurunya. Kalau dia berbakti kepada kedua orang tuanya, walaupun dia itu nakal, walaupun masa hidupnya dia itu penuh dengan kemaksiatan, namun dia berbakti kepada kedua orang tuanya, dijadikan jalan oleh Allah, dicarikan jalan oleh Allah, sehingga dia ketemu dengan guru ruhaninya yang dapat membimbingnya ke jalan keselamatan. Makanya berbakti kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya yang sudah sepuh, orang tuanya yang sudah tua renta, jadikan azimat kesuksesan dalam kehidupan, jadikan azimat kebahagiaan dalam kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Amin. Faman taqulat mawazinu, maka barang siapa berat mawazinu, timbangan-timbangannya, timbangan-timbangan kebaikannya berat, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah humul muflihun, mereka termasuk kelompok yang dimenangkan oleh Allah, orang-orang yang beruntung hidupnya. Waman khaffat mawazinu, dan sebaliknya, dan barang siapa ringan timbangan-timbangan amal kebaikannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum, maka mereka adalah orang-orang yang khasiru, merugikan mereka anfusahum, terhadap mereka sendiri. Jadi kalau kita sampai ringan timbangan kebaikan kita, maka kita adalah orang-orang yang rugi, orang-orang yang merugikan diri kita sendiri. Di mana tempatnya orang-orang yang merugikan dirinya sendiri? Di mana tempatnya orang-orang yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri? Fi jahannam, di dalam neraka jahannam, khalidun, mereka kekal di dalam neraka jahannam. Na'udzubillah. Makanya jangan malas-malas. Diberi kesempatan, diberi kesehatan, diberi umur panjang oleh Allah, pergunakan untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau sudah kita ditakdirkan oleh Allah, kita termasuk orang-orang yang merugikan diri kita sendiri, dan ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam neraka jahannam khalidun, selama-lamanya, talfahu wujuhahumun nar, terbakar wajahnya mereka, annar, oleh api neraka.
wajahnya. Kalau kalian malu, wajahnya yang memerah. Kalau kalian bahagia, wajahnya yang bersinar. Makanya di sini dilambangkan wajahnya yang dibakar duluan oleh Allah. Wa hum fiha, dan mereka fiha di dalam neraka jahanam itu kalihun, bermurung jurda, sedih wajahnya, kusut wajahnya, masam wajah mereka. Sudah tidak ada tanda-tanda untuk diselamatkan, sedih mereka. Kemudian dalam kesedihannya itu ditanya oleh Allah, alam takun ayati tutla alaikum, apakah tidak ada ayati, ayat-ayatku, tutla, dibacakan alaikum atas kalian, fakuntum biha tukadzibun, maka kuntum menjadikan kalian biha terhadap ayat-ayatnya Allah, terhadap Al-Quran, tukadzibun, mendustakan kalian. Diperintahkan oleh Al-Quran untuk kita satu dengan yang lainnya, sayang menyayangi, kasih mengasihi. Kenyataannya kita mendustakan Al-Quran. Kenyataannya kita satu dengan yang lainnya benci membenci, dengki mendengki, caci mencaci. Itulah bentuk kedustaan kita terhadap Allah, terhadap Al-Quran. Apa yang mereka katakan? Qalu, berkata mereka, Rabbana, Tuhan kami, Rabb kami, pengatur kami, ghalabat alaina, mengalahkan atas kami. Apa yang mengalahkan atas mereka? Sikwatuna, kejahatan kami, hawa nafsu kami, wa kunna, dan menjadikan kami kaum dhalin, termasuk kaum yang tersesat. Jadi kalau kita tidak ikut petunjuk Al-Quran, tidak ikut petunjuk Allah melalui Al-Quran, termasuk kaum dhalin, kaum yang tersesat. Al-Quran itu petunjuk. Jangan sampai kita tidak mengikuti petunjuk, akan tersesat kita. Apa yang menyebabkan mereka tersesat? Mereka lebih mengikuti hawa nafsu mereka. Hawa nafsu jahat mereka lah yang mengalahkan mereka, sehingga mereka mendustakan ayat-ayatnya Allah, mendustakan Al-Quran sebagai mukjizat terbesar dalam kehidupan. Makanya bersyukur kita diberi kekuatan oleh Allah, dirahmati oleh Allah, bisa istiqomah mengaji Al-Quran. Amin. Bersyukur kepada Allah diberi kemampuan oleh Allah untuk memahami Al-Quran. Amin. Bermohon kepada Allah agar kita bisa mengamalkan dari isi Al-Quran. Amin. Semoga kita nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan
Ya Rabbal Alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul